Kenapa Matthew Baker tiba-tiba tak dipanggil ke timnas Indonesia U20? Di saat yang sama, penyerang timnas justru mengalami cedera jelang FIFA Series 2026. Namun, kabar baik datang dari Eropa. Justin Hubner tampil gila dan tembus Team of the Week Eredivisie. Dan yang paling bikin penasaran, muncul satu nama yang disebut-sebut bisa jadi mesin gol baru timnas di Piala AFF 2026. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Sweet Time. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dinamika timnas Indonesia lagi panas-panasnya. Ada yang tidak dipanggil, ada yang cedera, tapi ada juga yang sedang bersinar terang di Eropa. Keputusan pelatih Nova Arianto tidak memasukkan nama Matthew Baker ke dalam skuad timnas Indonesia U20 sempat membuat banyak fans bertanya-tanya. Bagaimana tidak, Baker dikenal sebagai salah satu pemain yang cukup dekat dengan skema permainan Nova sejak level usia muda. Skuad timnas Indonesia U20 sendiri diumumkan pada 3 Maret 2026 setelah Nova resmi naik kelas menjadi pelatih tim tersebut usai menangani U17. Sebelumnya, Nova sempat mencuri perhatian saat membawa Garuda Asia tampil kompetitif di Piala Asia U17 2025. Bahkan, meski langkah di Piala Dunia U17 tidak terlalu jauh, Indonesia sempat mencatat kemenangan penting atas Honduras. Dalam perjalanan itu, Matthew Baker termasuk pemain yang sering dipercaya tampil. Namun, kali ini namanya tidak muncul dalam daftar 28 pemain. Ternyata alasannya cukup jelas. Baker diproyeksikan tetap bermain di level U17 untuk menghadapi Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi pada bulan Mei mendatang. Artinya, pemain muda yang kini berkarir di Australia tersebut masih menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang timnas kelompok usia. Pengamat sepak bola Bung Ropan bahkan menegaskan hal ini. Menurutnya, Baker masih sangat muda dan masih menjadi andalan bagi timnas U17. Selain faktor usia, aktivitas Baker bersama klubnya di Melbourne juga menjadi pertimbangan dalam pemanggilan skuad saat ini. Jadi bukan karena performanya menurun, justru sebaliknya, dia sedang dipersiapkan untuk panggung yang berbeda. Di saat satu pemain muda menunggu panggung berikutnya, kabar kurang menyenangkan justru datang dari pemain timnas lain. Penyerang timnas Indonesia Mauro Zilzestra dikabarkan mengalami cedera menjelang agenda FIFA Series 2026. Pemain yang memperkuat Persija Jakarta itu bahkan tidak masuk daftar susunan pemain saat Persija bermain imbang melawan Borneo FC di Jakarta International Stadium. Awalnya banyak yang mengira ini hanya rotasi pemain, namun setelah pertandingan pelatih Persija Mauricio Sousa akhirnya menjelaskan situasinya. Zilzestra mengalami cedera paha depan saat latihan. Ironisnya cedera itu terjadi saat sesi latihan hampir selesai. Saat mencoba melakukan tendangan ke gawang, dia justru merasakan masalah di pahanya. Akibatnya, ia tidak bisa dimainkan dalam pertandingan tersebut. Jika proses penyembuhannya tidak berjalan cepat, Zilzestra bahkan berpotensi melewatkan laga Persija melawan Dewa United. Dan tentu saja, ini juga bisa berdampak pada peluangnya tampil bersama timnas Indonesia di FIFA Series. Tim Garuda sendiri dijadwalkan mulai berkumpul 22 hingga 23 Maret di Jakarta. Bagi pemain yang sedang berjuang menembus skuad utama, cedera di momen seperti ini jelas terasa sangat menyakitkan. Namun sepak bola memang begitu, kadang peluang datang, kadang juga diuji dengan cobaan. Tapi tenang, tidak semua kabar datang dengan nada sedih, karena di Eropa ada satu pemain timnas yang justru sedang membuat banyak orang berbangga. Bek timnas Indonesia Justin Hubner baru saja mencatat prestasi membanggakan di kompetisi Belanda. Ia resmi masuk Eredivisie Team of the Week pekan ke-25 versi ESPN NL. Ia mendapatkan apresiasi tersebut setelah tampil impresif bersama Fortuna Sittard dalam laga tandang melawan NEC Nijmegen. Dalam pertandingan itu, Hubner tampil sejak menit pertama. Ia tidak hanya solid dalam bertahan, tapi juga berkontribusi langsung dalam momen penting timnya. Dan dalam satu momen krusial, Hubner berhasil memanfaatkan umpan dari Mohamed Ihataren untuk mencetak gol dengan penyelesaian yang sangat tenang. Ya, seorang bek tapi finishingnya dingin. Penampilan tersebut langsung menuai pujian dari banyak pengamat sepak bola Belanda. Masuknya nama Hubner ke Team of the Week menjadi bukti bahwa kualitasnya terus berkembang di level Eropa. Dan bagi timnas Indonesia, kabar ini jelas sangat menggembirakan. Karena menjelang FIFA Series 2026, skuad Garuda membutuhkan pemain yang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Namun cerita belum selesai, karena ada satu nama lain yang mulai ramai dibicarakan fans. Di tengah perbahasan soal lini depan timnas Indonesia, yang kadang dianggap kurang tajam, muncul satu nama yang menarik perhatian, Ciro Alves. Pemain asal Brazil ini dikenal sebagai penyerang sayap yang sangat produktif sejak datang ke Indonesia pada tahun 2019. Karirnya dimulai bersama Persikabo 1973 sebelum akhirnya menjadi bintang di Persib Bandung.
Bersama Persib, Ciro tampil luar biasa. Puluhan gol, banyak assist hingga membantu klub tersebut meraih gelar Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 dan 2024-2025. Ia juga sempat masuk Team of the Season dan meraih berbagai penghargaan individu. Kini Ciro bermain untuk Malut United dengan kontrak hingga 2027. Gaya bermainnya sederhana tapi mematikan, cepat, lincah, dan punya insting gol tinggi. Karena itu mulai muncul pertanyaan di kalangan fans, apakah pemain seperti Ciro bisa menjadi opsi baru bagi pelatih John Herdman untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia? Apalagi Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus, turnamen yang selalu menjadi panggung panas di Asia Tenggara. Jika benar mendapat kesempatan, pemain seperti Ciro bisa saja menjadi senjata tak terduga bagi tim Garuda. Dari tidak dipanggilnya Matthew Baker, cederanya Mauro Zilzestra, hingga bersinarnya Justin Hubner di Eropa, satu hal terlihat jelas, sepak bola Indonesia sedang bergerak. Ada pemain muda yang dipersiapkan, ada yang sedang diuji, dan ada yang mulai bersinar di level tertinggi. Dan mungkin di antara semua cerita ini, sedang lahir generasi baru yang akan membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pertanyaan sekarang, siapakah yang benar-benar akan menjadi pahlawan timnas Indonesia berikutnya?